Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Persikatel Telkom Regional 6 yang diwakili oleh Ibu Sani Irawan. Yang terhormat Ketua Persikatel di Telkomtara Ibu Pipi Fahmi. Yang terhormat Ustadz Arman yang hari ini akan berkenan mengisi tausiah pada majelis taklim kita. Yang berbahagia majelis taklim baik offline maupun online. Marilah sama-sama kita membuka majelis taklim ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga dapat bersama-sama hadir di majelis taklim ini. Salam serta shalawat marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam sehingga kita dapat hidup dalam iman dan Islam. Semoga pula kita senantiasa mendapat syafaatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ustadz dan Ibu-ibu di majelis taklim ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pembuka, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Ibu Novia Andi dan Syarif Tilawah Ibu Prabu Yasin. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastajaba lahum la udhi'u amala amilin minkum amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar sawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnus thawab. Shadaqallahu azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma mulia Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Tuhan mereka memperkenankan pemahaman dengan berfirman, sesungguhnya
Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan. Karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Dan pastilah aku masukkan mereka ke surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi penenang hari serta menjadi cahaya di alam kubur kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kata sambutan Ketua Kursi KT Witel Kaltara yang akan disampaikan oleh Ibu kami. Kepada Ibu kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Anida Amin selaku Ketua Korsikapel Telkom Regional 6. Kepada yang terhormat Ustadz Harman A. SHI, yang saya sayangi ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Khairunisa, yang saya sayangi ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Witel Kaltara, serta yang kami sayangi seluruh ibu-ibu jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmat yang tercurah kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka pengajian rutin di Majelis Taklim Khairunisa. Salawat dan salam selalu tertuju kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita khususnya yang hadir di pagi hari ini mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, atas nama pengurus Majelis Taklim Khairunisa, kami mengucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir. Semoga kebersamaan kita dapat terus terbina dan dapat terus ditingkatkan. Majelis Taklim ini sangat penting kiranya sebagai media kita untuk meningkatkan semangat keimanan agar senantiasa mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kami sampaikan terima kasih kepada semuanya yang terlibat serta membantu hingga terwujud kegiatan pagi hari ini. Semoga semua akan menjadi catatan amal solih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sambutan dari kami. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sani Irawan dari Persikatel Telkom Regional 6 atas sambutan Ketua Persikatel Witel Kaltara. Kepada Ibu Vivi Fahmi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul dalam majelis taklim kita, yaitu majelis taklim Khairunisa pada pagi hari ini. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Pak Ustadz Arman selaku pemateri pada pagi hari ini,
Yang saya hormati Ibu Sani Irwan selaku Wakil Ketua Korsika Telkom Regional 6, Ibu SL Telkom Regional 6, Ibu Witel GM Telkom Regional 6 yang saya hormati dan saya banggakan. Serta yang saya sayangi dan saya cintai semua ibu-ibu anggota Majelis Taklim Indonesia yang telah berhadir pada hari ini baik secara offline maupun secara online. Yang paling utama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, yang telah menyempatkan waktunya. Semoga ilmu yang Pak Ustadz berikan kepada kami nantinya akan bermanfaat bagi kami, akan membawa syafaat bagi keluarga kami, dan akan kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Indonesia yang sudah berkenan hadir, yang sudah menyempatkan waktu luangnya di sela-sela kesibukan ibu-ibu. Semoga Allah membalas semua kebaikan ibu-ibu dan amal-amal ibadah ibu-ibu dilipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Dan terutama saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi sehingga acara hari ini berjalan, dan kita mohon doa agar acara berjalan lancar sampai dengan closing nanti. Dan kami Korsika Witel Kaltara selaku panitia pada pagi hari ini, panitia pelaksana, mohon maaf mungkin masih ada kekurangan di sana sini dalam pelaksanaan taklim hari ini. Mohon bimbingannya kepada Ibu Ketua Anida Amin dan kepada Ibu Wakil Ketua Ibu Sani Irwan. Akhir kalam, mungkin hanya itu dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang baik itu, yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fahmi. Acara selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Arman dengan tema meneladani sahabiah Nabi Muhammad SAW. Pada Pak Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan selain kullu hamdin yutlaqu 'ala Allah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam, yang telah memberikan kepada kita nikmat keimanan, nikmat keislaman. Kemudian tak lupa salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, sehingga beliau adalah rahmat bagi kita semua. Ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi juga merupakan rahmat, dan otomatis kalau kita mau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada cara lain selain mengikuti ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang meneladani sahabiah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuannya apa? Untuk menjadi muslimah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak asing dengan istilah sahabiah, ya. Apalagi ibu-ibu. Kalau bapak-bapak mungkin agak asing lah istilah sahabiah. Kalau ibu-ibu, ya insya Allah di majelis-majelis taklim itu sering diungkapkan, ya, sebagai motivasi, ya, bagi setiap muslimah agar menjadi yang salehah, ya, idaman laki-laki penghuni surga, yang mudah-mudahan juga dapat menjadi wanita tauladan di dalam rumah tangga. Jadi kata sahabiah, ya,
secara bahasa berasal dari kata sahabah. Ya. Kata sahabah itu sendiri berakar kata dari kata sahibah. Sahibah itu artinya menemani. Jadi sahibah itu artinya menemani. Kemudian sahib, kadang kita manggil orang yang dekat dengan kita dengan panggilan sahib. Sahib itu artinya orang yang menemani. Jadi kalau sahibah artinya menemani, maka orang yang menemani namanya sahib. Ya. Sahib. Makanya kadang ada istilah sahibul bait. Tuan rumah itu dikatakan sahibul bait. Kenapa? Karena ketika ada tamu yang datang, maka menjadi kewajiban bagi tuan rumah untuk menemani tamunya. Diajak ngobrol, ya, ditanya kabarnya, kemudian dijamu dengan makanan yang baik. Nah, itu namanya sahibul bait. Ya. Makanya kalau ada sahibul bait, ada orang yang bertamu datang ke rumahnya terus dicuekin, berarti dia bukan sahibul bait. Ya. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan tugasnya sebagai sahibul bait. Cuma disuruh nunggu aja, tunggu di situ ya. Kemudian dia lanjut nyuci di belakang gitu. Lanjut misalnya ke kamar gitu. Terus tamunya dibiarkan di ruang tamu saja. Ya. Meskipun dijamu tapi tidak ditemani, maka itu bukan sahibul bait. Kemudian ada istilah sahabah. Ya, sahabah itu identik dengan ya kata yang sering kita kenal dengan istilah sahabat. Jadi ini akar katanya dari bahasa Arab sebenarnya sahabat. Artinya orang yang dekat dengan kita, yang akrab dengan kita, itu dinamakan dengan sahabat. Maka sahabiyah ini bentuknya adalah bentuk muannas. Muannas itu artinya merujuk kepada perempuan. Maka sahabat perempuan dinamakan sahabi, sahabiyah. Ya. Ini. Jadi kata sahabiyah itu artinya sahabat perempuan atau sahabat wanita. Namun tidak semua ya istilah sahabiyah itu dikaitkan dengan sahabat perempuan. Karena istilah sahabiyah dalam agama identik dengan wanita-wanita yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan jaminan sebagai penghuni surga karena mereka ini adalah as-sabiqun al-awwalun. Apa itu as-sabiqun al-awwalun? Di dalam Al-Qur'an diungkapkan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, dari golongan muhajirin dan ansar. Jadi as-sabiqun al-awwalun itu golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kaum muhajirin dan ansar. Muhajirin itu adalah sahabat yang ikut berhijrah bersama baginda Nabi Muhammad SAW min Makkah ila Madinah, dari Mekah ke Madinah dengan penuh keimanan. Jadi hijrahnya baginda Nabi bukan lantaran karena keinginan baginda Nabi sejatinya, akan tetapi Nabi hijrah sejatinya karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata tidak disuruh hijrah, Nabi nggak mau hijrah. Ya. Kenapa? Karena Nabi sudah merasa bahwasanya Mekah adalah kampung halaman daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi sangat cinta terhadap kota Mekah, bahkan enggan untuk meninggalkan kota Mekah, saking cintanya terhadap Mekah. Tempat kelahiran beliau, tempat beliau dibesarkan, bahkan tempat di mana beliau diangkat menjadi Rasul. Maka beliau berharap ya, suatu saat nanti mengakhiri ayatnya di Mekah juga. Ternyata ini tidak sesuai dengan harapan baginda Nabi. Kenapa? Karena ada perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking cintanya baginda Nabi terhadap kota Mekah sampai dalam perjalanan, ya, Imam Ali itu meriwayatkan, Imam Abu Bakar As-Siddiq meriwayatkan bahwasanya baginda Nabi itu dalam perjalanan selalu menyebut waton, waton, waton. Apa itu waton? Waton itu artinya kampung halaman. Artinya Nabi ini sudah menanamkan kepada umatnya hubbul waton, cinta terhadap kampung halaman atau cinta terhadap tanah air atau nasionalisme. Jadi Nabi itu cinta terhadap kampung halamannya.
Nah, ini kaum muhajirin. Kemudian kaum ansar adalah penduduk Madinah yang menerima baginda Nabi Muhammad SAW dan dibersaudarakan oleh baginda Nabi dengan kaum muhajirin. Bahkan dalam riwayat setengah daripada harta mereka itu mereka sedekahkan, mereka ikhlaskan untuk kaum muhajirin. Karena menganggap kaum muhajirin adalah saudaranya. Jadi bukan saudara kandung, akan tetapi ya diikat dengan ikatan akidah, dan ini lebih kuat daripada ikatan darah sekalipun. Ya. Makanya betul kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ya. Dalam hadis dikatakan al-mu'min ya lil mu'min kal bunyan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu ibarat sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha, yang saling menguatkan satu sama lain. Ibarat anggota tubuh ya, dalam satu kesatuan kalau ada salah satu di antara anggota tubuh yang sakit, maka otomatis yang lain juga merasakan sakitnya. Nah, ini persaudaraan sesama mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabiyah ya. Makanya sahabiah itu identik dengan wanita-wanita yang menjadi sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang dimaksud sahabat baginda Nabi? Ya, syaratnya ada 3. Ya. Ini harus kita tahu nih. Jadi syarat dikatakan sahabat Nabi itu ada 3. Yang pertama yaitu semasa dengan Nabi. Artinya semasa dengan Nabi dia ada ya pada saat baginda Nabi SAW masih hidup, itu semasa dengan Nabi. Yang kedua ya pernah bertemu langsung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, pernah bertemu langsung dengan baginda Nabi. Jadi kalau misalnya dia semasa dengan Nabi tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi, ya tetap tidak bisa dikatakan sahabat. Karena ada yang hidup semasa dengan baginda Nabi, namun seumur-umur tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi syarat yang ketiga, dikatakan sahabat baginda Nabi Muhammad SAW kalau dia itu beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ini syaratnya 3. Semasa dengan Nabi, sempat bertemu dengan Nabi, kemudian yang ketiga adalah beriman kepada baginda Nabi. Kalau salah satu di antara 3 syarat ini ada yang kurang, maka tidak bisa dikatakan sahabat Nabi. Mungkin dia semasa dengan Nabi, atau misalnya dia itu pernah bertemu dengan Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi, maka tidak bisa dikatakan sahabat. Abu Jahal itu kan semasa dengan Nabi kan, bahkan bertemu dengan baginda Nabi. Abu Lahab, tapi tidak bisa mereka dikatakan sahabat. Bahkan musuh daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang beriman dengan baginda Nabi semasa dengan Nabi, tapi tidak pernah seumur hidup ketemu dengan Nabi. Seperti misalnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini kan jauh tinggalnya di Yaman. Dia beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan cinta terhadap baginda Nabi SAW. Dan hidupnya semasa dengan baginda Nabi. Dia sempat memutuskan untuk datang ke kota Madinah untuk menemui baginda Nabi SAW, tapi tidak sempat ketemu dengan baginda Nabi karena Nabi sedang tidak berada di kota Madinah pada saat itu. Akhirnya karena dia sayang kepada ibunya, khawatir jangan sampai ibunya yang ditinggal ini tadi ya menderita, repot, akhirnya dia memutuskan untuk kembali dengan tangan hampa meskipun tidak sempat ketemu dengan baginda Nabi. Rasa rindunya terhadap baginda Nabi sangat besar. Akhirnya dia pulang, tidak sempat seumur hidup bertemu dengan baginda Nabi SAW. Makanya Nabi dalam riwayat menjelaskan bahwasanya ya, ada seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia itu tidak terkenal di bumi, akan tetapi terkenal di langit. Ya. Kalau kamu Umar, ya, Abu Bakar bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah kepada Uwais, berdoa mudah-mudahan engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Meskipun Uwais ini adalah orang yang tidak terkenal di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum,
Bahkan orang-orang yang ada di sekelilingnya di kampung halamannya di Yaman itu saja tidak mengenal Uwais. Ya, dia bukan orang yang kaya raya, bahkan dia hanya seorang pesuruh saja, akan tetapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran karena cintanya terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau semasa dengan Nabi tidak sempat ketemu dengan Nabi dan beriman kepada baginda Nabi, tidak bisa dikatakan sahabat, tapi namanya tabi'in. Ya, tabi'in itu artinya orang yang bertemu dengan sahabat Nabi. Jadi Uwais itu pernah bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu. Jadi itu syarat dikatakan sahabat. Maka sama perempuan-perempuan pada masa Nabi SAW tidak semuanya bisa dinamakan sahabiah. Ya, kalau 3 syarat tadi tidak terpenuhi. Sekarang landasan hadisnya. Ya, karena sejatinya ada hadis yang masyhur di kalangan kita tentang perempuan yang dijamin oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai penghuni surga. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini sahabat Nabi SAW yang pernah khidmah menjadi pelayan baginda Nabi selama 5 tahun. Anas bin Malik. Jadi jangan sampai terbalik, Bu, karena ada juga Malik bin Anas. Malik bin Anas ini justru bukan sahabat Nabi, tapi ya ulama ya di kalangan tabi'in, ya kalangan tabi'in yang dikenal dengan nama Imam Malik, pencetus mazhab Maliki. Jadi itu nama aslinya Malik bin Anas. Nah, ini sahabat namanya Anas bin Malik. Jadi kebalikannya. Jadi satunya Malik bin Anas, satunya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Selain Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau Abu Hurairah itu yang paling banyak meriwayatkan hadis, kemudian yang kedua Aisyah. Aisyah itu banyak meriwayatkan hadis Nabi yang ada kaitannya dengan rumah tangga dan hukum pernikahan. Kemudian Anas bin Malik karena 5 tahun bersama baginda Nabi, menjadi pelayan baginda Nabi, akhirnya dia tahu apa yang dikerjakan oleh baginda Nabi setiap hari. Dan diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi bersabda, khairun nisa'il alamin, sebaik-baik wanita di alam semesta, ya, yang menjadi pemimpin nanti di surga. Yang pertama adalah Maryamu bintu Imran, yaitu Maryam binti Imran, anak daripada Imran. Kemudian wa Khadijatu bintu Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian Fatimah binti Muhammad, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Asia imra'atu Fir'aun, dan Asia yang merupakan istri daripada Fir'aun. Jadi ada 4. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan Al-Hakim. Jadi sejatinya dari 4 wanita yang menjadi pemimpin nanti di dalam surga, ada 2 di antaranya yang merupakan sahabiah. Ada 2 sahabiah di situ. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah Fatimah, ya, anak daripada Rasulullah SAW. Jadi 2 di sini, jadi sahabiah. Sisanya yang tadi, yang pertama Maryam ya binti Imran, kemudian Asia istri dari Fir'aun itu tidak termasuk sahabiah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat tadi, tidak semasa dengan Nabi, ya kan? Kemudian tidak pernah bertemu dengan Nabi, apalagi beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena tidak kenal dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, itu. Jadi ada 2 sahabiah di dalam hadis ini. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, kemudian yang kedua Fatimah. Ya, ini 2.
Nah, kita bahas yang pertama dulu. Maryam binti Imran. Ya, Maryam binti Imran. Jadi Maryam ya, binti Imran ini namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an, bahkan nama surah di dalam Al-Qur'an yaitu surah Maryam. Makanya betul banyak sekali kita dapati wanita muslimah yang lahir diberikan nama Maryam. Ya. Kenapa? Karena itu tadi namanya diabadikan di dalam Al-Quran, apalagi salah satu wanita yang dijamin masuk surga. Berharap mudah-mudahan kelak ya karakternya, sifatnya, bahkan menjadi doa nanti mudah-mudahan dia menjadi wanita yang salehah. Maryam bintu Imran ini ya, sejatinya kalau kita lihat di dalam Al-Quran kisahnya itu ya sangat luar biasa. Jadi bukan hanya dalam surah Maryam, tapi dalam surah Ali Imran pun diceritakan kisah daripada Sayyidah Maryam bintu Imran. Di dalam surah Ali Imran itu sendiri kisahkan bagaimana Maryam bintu Imran, sering kan kita pakai Siti Maryam gitu ya. Kenapa ada kata Siti? Ini perlu kita tahu juga sebenarnya istilah Siti itu serapan dari bahasa Arab ke Melayu. Ya, serapan dari bahasa Arab ke Melayu. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu ada kata sayyidah. Sayyidah. Kalau orang yang dimuliakan itu laki-laki sayyid. Perempuan sayyidah. Ya. Nah, sayyidi berarti orang yang hormati, orang yang aku hormati, ya. Atau bahasa kita pemimpinku atau tuanku, itu sayyidi. Kalau perempuan sayyidati. Ya. Akhirnya diserap dalam bahasa Arab. Kadang orang Arab itu dalam bahasa Ammiyah. Bahasa Ammiyah itu bahasa pasaran. Ya. Jadi orang Arab itu ada bahasa fusha, ya, bahasa fasihnya yang sama seperti kalau kita menulis, ya, seperti bahasa Al-Quran itu bahasa fusha namanya. Dan ada bahasa pasaran namanya Ammiyah. Seperti kalau kita misalnya sementara umroh, haji, ya, ngomong orang Arab itu ngomong itu dengan bahasa daerahnya itu namanya bahasa Ammiyah. Ya. Itu. Misalnya kalau air itu kan kalau bahasa Arabnya ma, tapi bahasa Ammiyahnya moya. Nah, itu. Kalau misalnya dia nanya nama, misalnya bahasa fushanya ma ismuka atau masmuk, ya, atau masmuki. Tapi kalau nanyanya pakai bahasa Ammiyah, ya, ismak-e. Gitu. Ismak-e. Gitu. Tinggal di mana? Aina taskun dalam bahasa Arab fusha, tapi kalau dalam bahasa Arab Ammiyah sakin fen. Nah, ini. Jadi akhirnya diserap dalam bahasa Ammiyah itu tadi, ya, sayyidati atau sayyidi itu jadi sidi. Sidi. Ya, makanya ada kan dalam lagu qasidah itu Sidi Muhammad Amin Khutbi Habibin Nabi, Sidi sayyidi itu ya. Nah, perempuan sayyidati ya, menjadi siti. Nah, itu ya. Akhirnya muncullah istilah siti. Nah, itu asal muasalnya. Ya, jadi siti ya. Jadi sayyidati jadi siti. Nah, itu yang menjadi asal muasal penyebutan istilah siti. Jadi perempuan kalau dimuliakan akhirnya pakai di awalnya siti. Ya, cuma itu serapan dari bahasa Arab menjadi bahasa Melayu, ya, sehingga rata-rata orang anaknya kalau namanya Islami Siti semua. Ya, Siti Fatimah, Siti Aminah. Istri saya namanya Siti Aminah, gitu ya. Jadi pakai Siti. Padahal sebenarnya Siti itu bukan nama, julukan. Tapi nggak apa-apa, jadi doa. Ya. Jadi mudah-mudahan kelak menjadi orang yang mulia. Nah, itu. Jadi itu ya. Jadi Siti Maryam. Muncullah istilah Siti Maryam. Padahal mungkin kalau dulu ada akte kelahiran nggak ada Sitinya. Dikasih nama Maryam. Karena dalam Al-Quran disebutkan di situ. Ya, pada saat hamil, istri daripada Imran itu bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bernazarnya puasa. Jadi ternyata lahir
dikasih nama Maryam. Jadi Maryam ini di usia 13 tahun itu hamil. Sejatinya dalam sejarah kalau yang namanya wanita hamil pasti punya suami. Ya, pasti punya suami. Ini tidak punya suami. Hamil dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri kemudian hamil. Bahkan belum pernah disentuh sama laki-laki sekalipun, tapi hamil. Kenapa? Karena Allah wahyukan kepada malaikat Jibril menyampaikan kepada Maryam bahwa inni yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu ibnu Maryam. Jadi kami, kata Allah Subhanahu wa taala, aku, kata Allah, memberikan kamu berita gembira. Jadi innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, memilihmu, ya, kemudian mensucikanmu di atas wanita-wanita yang ada di alam semesta. Bahkan ya memberikan berita gembira kepadamu ya, dengan laki-laki yang nama Isa. Nabi Isa bin Maryam. Jadi Nabi Isa itu nggak ada binya, ikut ke ibunya. Kenapa? Karena bapaknya nggak ada. Secara biologis nggak ada bapaknya. Maka ikut kepada ibunya. Dan sejatinya kalau kita perhatikan di zaman sekarang banyak yang mau ikut Maryam nih. Zaman sekarang. Ya. Punya anak tapi bapaknya nggak ada gitu. Tapi waliyazubillah, ternyata bukan karena tidak ada bapaknya, ya. Tapi ternyata ya, belum anak itu lahir sudah ditinggal duluan sama bapaknya. Nah, ini waliyazubillah. Makanya sejatinya dari kisah Maryam ini ada hikmah yang bisa kita ambil, bahwasanya Maryam ya bintu Imran itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ibadahnya. Dia orang yang taat kepada orang tua, kemudian dia orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada mihrabnya khusus. Jadi mihrab itu bahasa kita kalau biasanya di masjid ada yang ya biasanya depan imam itu ya ada kayak ruangan kecil itu depan imam, itu namanya mihrab. Ya, mihrab. Itu di rumahnya dia buat mihrab. Di situ setiap hari ibadah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada makanan setiap hari diantar oleh para malaikat. Ya. Makanan diantar oleh para malaikat. Sampai bertanya, Nabi Zakaria bertanya, "Ini makanan dari mana?" Katanya, "Wa min indillah." Makanan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi asal muasal ada istilah Maidatur Rahman, hidangan dari langit. Ya, makanya ada surah Al-Maidah itu identik dengan kisah-kisah ya dari Bani Israel. Ini, jadi Maryam binti Imran. Yang kedua, ya, Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah binti Khuwailid dulu ya. Kalau dalam hadis ini terbalik dari terjemahan. Khadijah binti Khuwailid. Ya. Khadijah binti Khuwailid ini merupakan istri pertama dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di usia 25 tahun baginda Nabi melamar Khadijah yang notabene usianya lebih tua daripada beliau. Pada saat itu Khadijah usianya berapa? 40 tahun. 40 tahun. Ya. Jadi usia 40 tahun menikah dengan laki-laki yang masih muda, usianya 25 tahun. Jadi ini ditambah lagi Khadijah ini janda. Ya. Jadi jangan heran kalau zaman sekarang, Bu, ya. Janda itu luar biasa. Kalau sudah ada istilah janda gitu ya, apalagi kalau janda muda, ini sesuatu yang kesannya kayaknya menarik gitu. Kenapa? Karena inspirasinya dari situ sejatinya. Jadi Khadijah di usia 40 tahun itu masih bisa memikat seorang laki-laki yang mulia bernama Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi pada saat itu belum diangkat menjadi Rasul, usia 25 tahun. Sebenarnya
Khadijah memang menaruh hati kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Begitupun Nabi kita Muhammad SAW juga kagum dengan sosok Khadijah radhiyallahu anha. Makanya sejatinya Khadijah ini sebelum dipersunting oleh baginda Nabi SAW, Khadijah pernah dilamar oleh seorang laki-laki yang bernama Abu Jahal. Tahu Abu Jahal, Bu? Kalau dikatakan kenal pasti tidak kenal, tapi kalau tahu pasti tahu. Abu Jahal, ya. Abu Jahal ini nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Amr bin Hisham, nama aslinya. Bukannya Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Amr bin Hisham ini pernah didoakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW supaya masuk Islam. Kenapa? Karena Nabi pernah berdoa kepada Allah, Allahumma qawwil Islam bi umarain. Ya Allah, kuatkan Islam dengan 2 Umar. Umar yang pertama Umar bin Khattab, Umar yang kedua Umar bin Hisham atau Amr bin Hisham. Ternyata doa Nabi yang diijabah cuma satu saja, yang masuk Islam Umar bin Khattab. Sementara Amr bin Hisham, Abu Jahal itu menjadi musuh bebuyutan baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak, lamarannya ditolak oleh Khadijah, ditambah lagi dinikahi oleh laki-laki yang dimusuhi oleh beliau. Jadi musuhnya yang nikahi wanita yang ia cintai, makin benci kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal. Ini menyebabkan bahwasanya Abu Jahal itu sangat membenci Rasulullah SAW. Bayangkan wanita yang ia lamar, ya, ditolak dia. Kemudian dia menerima lamaran daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya benci betul dengan baginda Nabi SAW. Ini Abu Jahal. Jadi nama aslinya Amr bin Hisham. Jadi satu Umar saja itu luar biasa Islam kuatnya. Bagaimana kalau misalnya 2 Umar ini dua-duanya masuk Islam? Ya mungkin perjuangan dakwah baginda Nabi enggak terlalu berat pada saat itu. Bahkan mungkin Nabi tidak akan hijrah menuju ke Madinah. Jadi ada hikmahnya kenapa Amr bin Hisham, Abu Jahal itu tidak masuk Islam. Nah, jadi Khadijah binti Khuwailid dinikahi oleh baginda Nabi di usia 40 tahun. Kemudian betul bahwasanya sebenarnya Khadijah itu yang minta untuk dilamar. Minta. Bahkan mahar yang digunakan oleh baginda Nabi untuk melamar dan menikahi Khadijah binti Khuwailid itu 20 ekor anak unta. 20 ekor itu kalau sekarang ini banyak betul itu. 20 ekor. Sedangkan 1 ekor unta saja kita nggak pernah lihat di sini kan. Dan harganya 1 ekor unta itu berapa? Ini 20 ekor. Ya, termasuk hedon pada saat itu. Ya. Tapi karena itu tadi orang-orang yang ada di Mekah pada saat itu untanya bukan 20 ekor, ada yang ribuan ekor. Maka ya bisa dianggap bahwasanya baginda Nabi SAW pada saat itu ya, dikatakan orang yang tidak mampu sebenarnya ya, dengan 20 ekor. Ini. Jadi sekelas baginda Nabi Muhammad yang bahasa kita tidak mampu pun itu 20 ekor unta ya, sebagai mahar untuk menikahi Khadijah binti Khuwailid. Inilah istri yang menemani baginda Nabi SAW berjuang mulai dari awal. Bahkan pada saat baginda Nabi diangkat menjadi Rasul, ya, baginda Nabi SAW sebelumnya bertahanus, beruzlah, menyingkir, ya, di Jabal Nur namanya. Jadi Jabal Nur yang ada gua Hira-nya itu, kalau kita biasanya ini kan mungkin rata-rata sudah ada yang pernah umroh ya, dan mungkin ada yang pernah naik ke atas ke Jabal Nur, ada yang pernah naik. Nah, jadi sayang sekali kalau kita berangkat umroh atau haji terus tidak naik ke Jabal Nur. Memang tinggi sekali. Untuk naik ke atas itu kurang lebih 40 menit sampai 1 jam. Ya. Jadi tingginya itu sekitar 800 meter lah kalau kita tempuh perjalanan. Tapi kan 800 meter mendaki itu ya lumayan berat itu. Lumayan berat. Meskipun banyak anak tangga sekarang, bisa kita bayangkan bagaimana Khadijah pada saat itu yang belum ada anak tangga, hanya batu-batuan itu.
Ya, tiap hari membawakan makanan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba saking cintanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang datang ke sana itu nggak mau naik. Nggak mau naik, padahal Khadijah tiap hari tuh naik turun bawa makanan, padahal punya pegawai, punya anak buah, punya budak yang bisa mengantarkan makanan, tapi dia yang langsung mengantarkan. Kenapa? Saking cintanya terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suami saya, ya otomatis yang membawakan makanan ya tugas saya sebagai seorang istri, bukan pelayannya yang disuruh untuk naik. Kalau kita mungkin bilang, antar Gojek lah ke atas. Ada kata ada Gojek gitu kan, pakai Gojek aja. Kita kadang suami minta sesuatu, bukan kita yang antar, Gojek gitu kan. Nah, tapi ini enggak. Saking cintanya terhadap baginda Nabi Muhammad, diantar sendiri. Ya, itu bolak-balik gitu. Cintanya kepada baginda Nabi SAW. Dan buktinya Nabi juga sangat cinta terhadap Khadijah radhiyallahu anha. Seumur hidup Khadijah tidak pernah dimadu oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai wafat tidak pernah dimadu oleh baginda Nabi. Nabi tidak pernah menikah dengan wanita lain selama menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ini Ummul Mukminin yang pertama. Ya, jadi Ummul Mukminin yang pertama. Jadi dibawakan langsung. Ya. Kemudian pada saat Nabi diangkat menjadi Rasul pada saat itu, yang menyelimuti baginda Nabi SAW Khadijah. Bahkan yang pertama kali beriman, ya, karena Nabi menyampaikan pada saat itu bahwa datang sosok Jibril kepadaku menyampaikan wahyu bahwa engkau adalah Rasul. Ya. Akhirnya yang pertama kali beriman istrinya Khadijah. Jadi wajar kalau dia dikatakan Ummul Mukminin, bahkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin wanita di dalam surga. Kenapa? Wanita yang pertama beriman kepada baginda Nabi adalah Khadijah. Bahkan belum ada yang lain beriman kepada baginda Nabi. Khadijah lebih dahulu beriman kepada baginda Nabi SAW ketika diangkat menjadi Rasul. Ini bukti bahwasanya seorang istri tidak ada seorang pun yang lebih percaya ya terhadap suaminya selain istrinya. Harusnya seperti itu dalam rumah tangga. Nah, ini terbukti. Kalau secara logika kan mungkin Khadijah akan mengatakan, wah paling ego aja. Secara logika, masa iya sih diangkat menjadi Rasul? Ya, ternyata dia cinta terhadap suaminya dan percaya terhadap suaminya. Karena seumur Nabi Muhammad nggak pernah bohong. Ya, belum diangkat menjadi Rasul saja mendapatkan gelar Al-Amin. Orang yang terpercaya. Kenapa? Berdagang jujur baginda Nabi SAW. Nabi itu berdagang, Bu. Kalau ada barang yang rusak, ya, dengan barang yang bagus, itu dibedakan harganya. Nabi sampaikan, ini barang harganya murah, tapi ada cacatnya. Ini barang harganya agak mahal, tapi bagus. Kalau kita sekarang berdagang, biasanya itu tadi. Kalau ada cacatnya dengan ada yang bagus, digabung. Ya, apalagi kalau dagang buah-buahan kan. Ya, yang udah agak busuk, ya, yang asam tadi digabung dengan yang manis, terus langsat manis, ditulis di situ langsat manis. Padahal sampai di rumah asam semua. Kalau yang dicoba itu tadi udah dipilih yang manis, kita coba manis betul manis, tapi yang dicoba aja sampai di rumah asam semua. Ditambah lagi takarannya, timbangannya dikurangi. Coba. Bagaimana enggak disinggung oleh Allah, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Kenapa curang? Izaktalu 'alan nasi yastawfun. Jadi allazina izaktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia nimbang untuk dirinya, minta tambah. Kurang ini. Ya, kalau dia untuk dirinya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Kalau misalnya dia nimbang untuk dijual, dia kurangi timbangan. Ya. Ini diancam oleh Allah neraka wai nanti di akhirat. Cuma kadang ada juga, kadang bukan cuma pedagang yang curang, tapi pembeli juga kadang ada yang curang. Apalagi kalau musim buah-buahan, biasanya kalau misalnya ini pedagang kan berjejer kadang buah-buahan itu. Dicobanya semua dari ujung ke ujung. Yang mana yang manis? Ya. Masih mending kalau beli, biasanya kadang sampai dicoba asam ini sampai di ujung, dicoba semua asam semua sampai di ujung, kenyang sudah pulang sudah dia. Biasanya kalau kita umroh ada
biasanya tempat perbelanjaan di kebun kurma. Ya, Itu kan halal semua itu kan? halal ya. Halal, coba semua. Tapi kadang ada jemaah cuma coba aja nggak beli sama sekali. Ini. Jadi ini Khadijah binti Khuwailid. Sampai-sampai Aisyah sendiri radhiyallahu anha itu cemburu kepada Khadijah binti Khuwailid karena Nabi selalu sebut Khadijah. Ya. Tidak ada wanita yang lebih membuat Aisyah itu cemburu selain Khadijah. Dan Khadijah. Sampai-sampai Aisyah itu menyerah. Kenapa? Tidak bisa, memang tidak tergantikan Khadijah di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya kemarin pas muncul lagunya Aisyah, ada juga yang keluarkan lagunya Khadijah, gitu kan? Kenapa? Karena yang paling dicintai oleh baginda Nabi Khadijah. Nah, di satu sisi juga memang wanita yang dicintai oleh baginda Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, setelah Khadijah wafat. Kita baca sedikit lagi. Ini kalau kita baca jelaskan satu persatu secara rinci ini akan panjang pembahasan. Wa Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tadinya saling gitu kan, tadinya aku. Kemudian selanjutnya adalah Fatimah bintu Muhammad. Ya, Fatimah anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anaknya, ya, Fatimah. Ini juga lahir dari rahim Khadijah radhiyallahu anha. Jadi ibunya Ummul Mukminin, anaknya pun ya termasuk dalam pemimpin wanita di dalam surga. Coba, jadi ibu anak sudah dijamin masuk surga. Ini luar biasa ini. Ya. Jadi Fatimah ini lahir ya setelah 5 tahun sebelum baginda Nabi diangkat menjadi rasul. Ya. Jadi 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi rasul, Fatimah lahir. Kemudian Fatimah ya inilah yang menjadi pewaris daripada baginda Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat, lantaran karena keturunan daripada Fatimah ya melalui jalur Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, inilah yang banyak melahirkan generasi keturunan daripada baginda Nabi Muhammad, termasuk Imam Hasan dan Imam Husain bin Ali radhiyallahu an. Ya. Kemudian ini yang menyebar keturunannya di berbagai penjuru dunia, bahkan sampai ke Indonesia. Makanya kita ada dengar istilah syarif, ya. Kemudian ada istilah sayyid. Ya. Jadi kalau dari jalur Imam Hasan bin Ali itu namanya syarif. Kalau dari jalurnya Imam Husain bin Ali itu namanya sayyid. Nah, sekarang kalau di Indonesia dipanggil Habib, perempuannya Syarifah. Nah, ini ya. Jadi tidak sembarangan orang dipanggil Habib, panggil Sayyid, panggil Syarifah. Itu karena nasabnya itu yang nyambung sampai kepada Rasulullah SAW melalui jalur Fatimah radhiyallahu anha. Nah itu. Jadi makanya muncullah marga-marga. Kenapa? Karena berkembang terus. Ya, ada As-Sagab misalnya. Kenapa? Karena diidentikan dengan As-Saqab itu karena dia Sakun itu artinya menaungi. Ya. Jadi dijadikan sebagai rujukan. Dan pam-pam yang lain juga termasuk Syihab, gitu ya. Kemudian pam misalnya yang lain seperti misalnya Al-Kaf, ya. Jadi itu semua bagian daripada zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW. Ini panjang ini pembahasan kalau kita bahas semua ini. Jadi Fatimah ini merupakan anak daripada baginda Nabi SAW yang paling bungsu, ya paling bungsu, ya. Dan ini yang paling panjang umurnya. Paling panjang umurnya di antara anak-anak baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya julukannya Az-Zahra. Ya, Fatimatuz Zahra. Kenapa? Karena ya Az-Zahra itu identik dengan cahaya, identik dengan bunga yang wangi. Ya, makanya kadang Zahra itu juga bisa diartikan bunga. Makanya kalau kita kasih nama anak kita Zahra, ya mudah-mudahan dia wangi sama seperti bunga
ya, harum namanya, kemudian kehormatannya juga tinggi. Itu Zahra. Ya. Ada yang kasih namanya Zahratus Syita. Zahra Asyita, bunga musim dingin. Kan ada dalam Al-Qur'an Rihlatas Syita was-Shaib, ya. Perjalanan musim dingin dan musim panas. Asyita itu artinya musim dingin. Akhirnya kasih nama Zahra Asyita. Ya. Bunga musim dingin. Nah, itu. Kadang ada yang minta rekomendasi nama, kadang ada jamaah, Ustaz, minta rekomendasi nama. Namanya apa? Laki-laki ini, perempuan ini. Kasih nama yang bagus-bagus, cuma banyak yang mirip-mirip namanya. Nah, itu. Jadi ini Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang enggak panjang-panjang, Asia imra'atu Fir'aun. Asia ini merupakan istri daripada Fir'aun. Bisa kita bayangkan suaminya kayak apa gitu ya. Kok bisa dia menjadi pemimpin wanita di dalam surga? Kalau dipikirkan, harusnya kalau suaminya kayak gitu, ya istrinya juga kurang lebih. Ternyata, apa alasan kenapa Aisyah ini justru menjadi wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, meskipun tidak disebutkan dalam Al-Quran namanya secara gamblang, hanya disebutkan istri daripada Fir'aun, ya. Daraballahu masalan lil ladzina amanu, ya, imra'ata Fir'aun. Allah berikan perumpamaan, ya, bagi orang-orang yang beriman dalam surat Tahrim ayat 11, ya. Itu gambaran bagi orang yang beriman, istri Fir'aun. Kenapa? Karena dia berdoa kepada Allah, Rabbi bni li 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan bagiku sebuah istana di dalam surga. Coba minta kepada Allah dibangunkan sebuah istana di dalam surga. Dia punya istana di dunia. Makanya dia mau juga punya istana di dalam surga. Bukan cuma itu. Wa najjini min fir'auna wa amali. Bebaskan aku, hindarkan aku, selamatkan aku dari Fir'aun wa amali, dan perbuatannya dan amalnya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan bebaskan aku dari kaum yang zalim. Maksudnya di sini kaum yang zalim, Fir'aun dan pengikutnya. Artinya apa? Secara langsung Asia menjelaskan kepada kita bahwasanya dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia tidak mau ikut dengan suaminya Fir'aun. Ya. Fir'aun itu luar biasa. Tapi tetap sebagai seorang istri, sejahat-jahat suaminya seperti itu, tetap dia hormat kepada suaminya Fir'aun. Ya. Sama Nabi Musa. Nabi Musa ini kan anak angkatnya Fir'aun. Tapi sejahat-jahatnya ayah angkatnya, pada saat diperintahkan Nabi Musa datang kepada Fir'aun, Allah mengatakan, ya, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Katakan kepada Fir'aun, wahai Musa, wahai Harun, katakan kepada Fir'aun qawlan layyina, perkataan yang lembut. Coba, ini orang sudah mengaku Tuhan, bahkan zalim, bahkan menumpahkan darah, tapi disuruh sama Allah ngomong, ya, dengan Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Harusnya kan kasar kan? Ini enggak. Makanya kita berbicara dengan pemimpin, sejahat-jahat pun, sejahat-jahatnya atasan kita, ya, kalau dia tidak sejahat Fir'aun pun tetap hormat. Harus hormat. Perkataannya harus lembut. Itu. Jadi wajar kalau Aisyah ini dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena dia itu tidak mau ikut dengan perbuatan Fir'aun. Bahkan saking sayangnya dia terhadap Nabi Musa, sampai-sampai pada saat Nabi Musa itu sempat mau dibunuh oleh Fir'aun. Karena curiga jangan sampai inilah yang akan menurunkan tahta Fir'aun. Ya. Tapi Aisyah yang membela Nabi Musa alaihi salam. Apa hikmahnya di antara wanita-wanita tadi yang menjadi pemimpin di dalam surga? Bahwa sejatinya apapun latar belakang kita, kita semua bisa menjadi wanita yang salihah, ya. Jadi bisa menjadi wanita salihah. Seperti, ya, Maryam binti Imran, betul orang tuanya adalah orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pendidikannya terhadap anaknya itu luar biasa, melahirkan Maryam binti Imran, wanita yang salihah. Kemudian Fatimah, kalau dipikir ayahanda daripada Fatimah hanya seorang bangsawan saja, ya, saudagar kaya.
Artinya saudagar kaya, orang yang kaya pun bisa mendapatkan kesempatan menjadi wanita yang soleha. Dengan cara ya cari suami yang soleh. Karena dididik langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, termasuk anaknya, otomatis karena orang tuanya soleha, maka anaknya seperti Fatimah, ya bintu Rasulullah SAW. Bahkan keturunan daripada beliau ini juga menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Terus Asia, ya, sejahat-jahatnya suami. Jadi kalaupun ada suami yang jahat, ya, maka sebagai istri, ya, tetap masih ada kesempatan untuk menjadi wanita yang soleha. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengatakan, oh, suami saya jahat, kayaknya saya juga harus jadi orang jahat deh. Ya, nggak mesti. Artinya meskipun suami kita jahat, ya kita nggak boleh ikut suami. Kenapa? Karena tetap kita taat kepada suami, menghormati suami. Tapi kalau sudah urusan masalah akidah, masalah ibadah kepada Allah, maka tidak masalah kita tidak taat kepada suami. Kenapa? Karena Allah mengatakan, Nabi mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami nyuruh misalnya nggak usah sholat gitu kan. Ya, enggak apa-apa. Kita ya mendengarkan saja, tapi tidak taat, tetap kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Mungkin itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, hari ini luar biasa sekali ya Ustadz ya. Sohia Nabi Muhammad SAW, wanita-wanita pemimpin surga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami membuka dua pertanyaan. Silakan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan ibu-ibu. Kalau ada yang di online, yang di sini boleh. Yang di offline juga boleh. Boleh. Gimana cara-cara untuk segera? Ustadznya aja belum ada jaminan masuk surga, mana? Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan ibu. Saking panjangnya kali lebar sampai paham. Sudah jelas semua, Ustaz. Iya. Pak Ustadz, mungkin ada satu pertanyaan ya Pak. Boleh. Bagaimana kita ini kadang saat anak bertanya gitu kan, aku ingin masuk surga gitu kan, Luar biasa. aku ingin seperti Fatimah, aku ingin seperti Khadijah, Iya. aku ingin seperti Maryam, aku ingin seperti Asia. Iya. Entah dia membaca dari mana saya juga belum tahu. Apa mungkin dari di sekolah Iya. mungkin dijelaskan oleh gurunya gitu. Nah, bagaimana kita menyikapinya ya Pak Ustadz? Nah, ini memang sangat menarik karena biasanya memang anak-anak itu kalau di usia ini ya sering mendapatkan pencerahan ya baik dari orang tua atau guru di sekolah atau di tempat ngaji ya, dengan hal-hal yang seperti ini akhirnya dia termotivasi dan terinspirasi untuk menjadi wanita yang soleha, dan itu bagus. Sisa kita tanamkan saja ya kira-kira karakter apa yang ada pada sosok-sosok tersebut yang bisa kita terapkan kepada anak-anak kita. Seperti contoh misalnya Maryam tadi. Maryam itu wanita yang tangguh. Ya, wanita yang tangguh. Bayangkan dalam keadaan hamil tadi, ya, bahkan dikucilkan oleh orang banyak, gitu ya. Bahkan sampai difitnah, ya, difitnah oleh orang banyak bahwa dia ini hamil di luar nikah. Ya. Ternyata ini luar biasa, saking tangguhnya Maryam, ya, sampai-sampai dia tidak peduli dengan kata-kata orang lain, tidak peduli dengan penilaian manusia, dia hanya peduli dengan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau ada sesuatu atau orang yang menilai kita orang yang tidak baik, kita nggak usah merasa galau. Ya, diambil dari kisah Maryam tadi, jangan merasa galau kalau ada yang mengatakan si anu tidak baik, ya. Jangan merasa galau. Kenapa? Sejatinya kalau ada manusia
yang masih bergantung kepada penilaian sesama manusia, berarti itu hamba tingkatannya masih amatir. Masih amatir kita. Yang kita butuhkan bukan penilaian manusia, tapi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau semua orang menganggap kita orang tidak baik, yang penting kita baik dalam pandangan Allah, maka kita orang yang baik. Kenapa? Karena orang menilai sesuatu hanya berdasarkan yang zahir saja. Yang zahir saja. Dan terbukti bahwa fitnah ya kepada Sayyidah Maryam tadi itu dipatahkan pada saat Nabi Isa lahir, ya, bayi itu lahir bisa ngomong. Ya, inni abdullah, aku ini hamba Allah. Ya, aku ini hamba Allah. Ya, ataniyal kitab, aku diberikan kitab suci, diangkat menjadi rasul. Ya, artinya apa? Bahwasanya tidak perlu kita mencari pembuktian, biarkan waktu yang menjawab semuanya. Kalaupun ada fitnah yang menuju, yang dilayangkan kepada kita, biarkan Allah yang membuka semuanya. Seperti misalnya tadi sosok Fatimah, ya, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau meskipun istri anak daripada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau tidak manja. Bayangkan Nabi itu seorang Nabi Rasul, ya. Kemudian beliau itu merupakan pemimpin negara pada saat itu, akan tetapi fasilitas yang diberikan kepada Fatimah radhiyallahu anha itu tidak ada sama sekali. Bahkan sekelas anak daripada Rasul sendiri itu pakai selimut yang terbuat dari bulu-bulu saja. Ya, bahkan sampai ada ranting-ranting kurma di dalamnya. Ya, ranting-ranting kurma di dalamnya. Bahkan tidurnya beralaskan kulit domba. Kulit domba. Ya, kalau kita kan kalau misalnya anak raja gitu kan, ya harusnya kan pakai kasur yang empuk. Kenapa? Karena mengikut kepada baginda Nabi. Nabi itu tidur beralaskan tikar yang kasar terbuat dari anyaman daun kurma. Nabi tidur, nih punggung Nabi berbekas kalau bangun. Sahabat itu prihatin dengan hidup baginda Nabi. Tapi apa kata Nabi? Mali wa malid dunya. Apalah bagiku dunia ini? Ma'ana fid dunya illa karakib, tidaklah aku hidup di dunia ini melainkan hanya seperti orang yang melakukan perjalanan istadalla tahta syajarah, berteduh di bawah pohon, summaraha, ketika rasa penat hilang dia pergi meninggalkan pohon itu. Artinya kenikmatan dunia ini sesaat saja. Masih ada kenikmatan yang kekal abadi. Maka kalau kita menderita di dunia tidak masalah. Yang penting pada saat kita meninggal dunia, penderitaan hidup kita berakhir, tinggal kenikmatan yang kekal abadi menunggu di akhirat sana. Nah, itu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, bahwasanya ya dari Fatimah kita tidak boleh menjadi anak yang manja, ya, harus tegar. Nah, itu mungkin itu saja. Allahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, terima kasih atas jawabannya yang alhamdulillah insya Allah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu ada yang ingin bertanya lagi? Silakan ibu-ibu. Ustadz izin bertanya. Untuk pemuka wanita, pemimpin wanita di surga ini, kenapa Aisyah tidak dimasukkan ya Ustaz? Ini pertanyaan yang menarik ini. Aisyah kenapa nggak masuk gitu ya? Kan dia istri Nabi. Iya. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Sebenarnya di dalam hadis ini betul bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha itu tidak masuk di antara pemimpin wanita dalam surga. Tapi di hadis-hadis yang lain sejatinya ya itu dikaitkan dengan hadis tentang kecintaan baginda Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ada sahabat bertanya kepada Nabi, siapa wanita yang paling kamu cintai? Ya. Laki-laki perempuan yang paling kamu cintai. Nabi menjawab Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian laki-laki yang paling kamu cintai siapa ya Rasul? Kata Nabi, ayahnya. Ayah daripada Aisyah radhiyallahu anha yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwasanya sejatinya betul bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu ummul mukminin, ya, dijamin oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghuni surga. Namun
tidak termasuk dalam golongan pemimpin tadi. Ya, pemimpin. Kenapa? Karena sejatinya perjuangan Aisyah radhiyallahu anha meskipun berat, tapi tidak seberat daripada perjuangan Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Jadi itu ditambah lagi sejatinya Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang notabene dinikahi oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia yang masih sangat muda, ya masih sangat muda. Akhirnya dia dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih lama dibandingkan istri-istri yang lain. Ya. Makanya wajar kalau misalnya Aisyah radhiyallahu anha itu mempunyai posisi yang sangat spesial di hati baginda Nabi Muhammad selain Khadijah radhiyallahu anha. Jadi yang pertama paling dicintai oleh Nabi Khadijah tadi, yang kedua adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi itu alasannya. Jadi bukan berarti Aisyah itu tidak masuk surga, tapi dalam hadis ini yang menjadi pemimpinnya. Jadi bahasa kita itu ya di antara sekian banyak wanita yang masuk surga, ada 4 yang dijadikan sebagai pemimpin. Karena ini yang dijadikan sebagai inspirasi. Ya, tapi ya sahabat-sahabat yang lain pun banyak yang bisa dijadikan sebagai inspirasi. Ya, termasuk Asma binti Abu Bakar, termasuk banyak. Ya, akan tetapi itu tadi, ya 4 tadi itu ya menjadi pemimpin. Jadi bukan berarti Aisyah radhiyallahu anha itu tidak termasuk. Karena ini kadang ada tuduhan dari kalangan Syiah. Ya, karena kan Syiah kan tidak suka dengan Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan sampai menganggap bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bukan ummul mukminin. Padahal sejatinya Aisyah radhiyallahu anha itu merupakan ummul mukminin. Itu, saya rasa itu. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz, terima kasih juga Ibu Sani. Mungkin ada pertanyaan berikutnya lagi, Bu. 1 pertanyaan lagi, masih kami buka. Silakan kepada ibu-ibu yang offline maupun online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, tadi saya ngechat di pertanyaan di chat. Intinya ingin bertanya terkait ini kenapa jarang ditemui riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Oh iya. Terima Nah, kasih. ini juga yang menarik ini di antara riwayat hadis, kenapa banyaknya Aisyah, ya Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa? Ya, bahkan mungkin ada yang tidak pernah dapat sama sekali Khadijah radhiyallahu anha, mungkin ya. Soalnya dari Aisyah, ini bukan dari Khadijah radhiyallahu anha. Jadi sebenarnya faktornya itu adalah karena usia daripada Khadijah radhiyallahu anha, ya wafatnya itu tidak lama setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Ya, tidak lama setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Artinya apa? Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, barulah perkataan baginda Nabi dijadikan sebagai hujjah, sandaran hukum. Ya, ada yang namanya hadis. Sementara ya pada saat Nabi diangkat menjadi Rasul, maka sejatinya kalau kita perhatikan ya peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi kan itu latar belakangnya lantaran karena Khadijah wafat pada saat itu. Ya, sementara Isra Mi'raj itu terjadi ya beberapa tahun, ya kalau tidak salah 2 tahun ya sebelum Nabi hijrah. Ya, jadi 2 tahun sebelum Nabi hijrah berarti sekitar 3 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah itu Khadijah wafat. Khadijah wafat. Berarti ya, sangat singkat ya kebersamaannya bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi telah diangkat jadi Rasul sampai beliau wafat. Jadi wajar kalau misalnya ya, dia itu sangat sedikit meriwayatkan hadis dan mungkin hampir jarang kita dapati. Mungkin ada yang tidak pernah mendapati ada riwayat dari Khadijah radhiyallahu anha. Jadi faktornya itu tadi ya sangat singkat kebersamaannya bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Itu ya. Sementara Aisyah itu lebih banyak. Ya, kenapa? Karena setelah Khadijah wafat digantikan oleh Aisyah radhiyallahu anha.
Ya, bahkan Nabi wafat, Aisyah masih hidup. Ya, Aisyah masih hidup. Sehingga banyak sekali riwayat yang dari hadis tadi diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin itu salah satu alasannya. Ya, Allah bisawab. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Dewi Yusuf. Ustaz juga terima kasih untuk semua jawabannya. Ya. Dan alhamdulillah dua pertanyaan kita sudah terjawab semua. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Ustaz? Saya rasa itu cukup ya. Insyaallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Arman. Semoga tausiah tadi dapat mempertebal iman kita, mendorong kita untuk tekun dan rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan satu hadis dalam majelis taklim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, syahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Semoga langkah kaki kita menuju majelis taklim untuk mendapatkan ilmu menjadi jalan menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kami mohon berkenan Ustadz untuk membacakan doa penutup. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tundukkan hati kita sejenak seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadi harapan kita, hajat kita, cita-cita kita dikabulkan dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Allah anugerahkan kita anak yang saleh dan soleha, suami yang saleh, yang mudah-mudahan kita semua walaupun dikumpulkan di dunia dalam keadaan baik, maka mudah-mudahan di akhirat kita pun dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa syira'ata ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk ibu-ibu semuanya, kami mengingatkan kembali untuk link absen kita masih dibuka bagi yang belum absen, silakan. Kepada Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiah dan doanya pada majelis taklim ini. Sama ya Mbak ya. Alhamdulillah acara majelis taklim pada hari ini telah dilaksanakan. Sebelum saya akhiri, kami akan menyampaikan kepada ibu-ibu yang mendapatkan link aja, yaitu 3 ibu yang hadir di awal dan 2 ibu yang menjawab pertanyaan. Selamat kepada ibu-ibu yang menerima link aja. Kami akan menghubungi ibu setelah acara ini. Baik, sebelum kita menutup majelis taklim kita ada sesi foto bersama. Mohon izin sejenak untuk on kamera. Kita berdua aja. Oh iya, dari atas juga ada. Oh, di sini ya? Di sini. Biar masuk frame ya. Frame kedua.
Tim kedua 1, 2, 3. Ibu, sesi foto telah selesai. Demikianlah akhir dari majelis taklim pada hari ini. Pada bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan permohonan maaf kami sampaikan selaku penyelenggara acara ini atas kesalahan yang mungkin disengaja maupun tidak. Dan marilah bersama-sama kita tutup majelis ini dengan membaca doa akhir majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wala quwata illa billah. Aliyil azim. Terima kasih dan insya Allah kita akan bertemu di majelis taklim berikutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima izin. kasih atas kehadirannya. Ya, terima kasih buat Antara yang sudah Terima kasih Mbak Bibi. acara.